مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام بجاه رسول الله نسأله حسن الختام محمد نور الله محوت كل الظلام مرحبا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام حويت وصف الكمال لأجمع ما لا يرام أنت شافعنا أنت بدر التمام مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام نبغى منك الشفاعة في يوم الزحام عليك صلاة الله والسلام تمام مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من يد القبول وتحميل الرسول معمول إلى أهل الشفينا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من وبه سلفنا الصالح وعلى من وبه شيخنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina shiyama syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin manba'il ulumi wal irfan wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsan.
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Majlis Ta'lim Masjid At-Taubah yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan ba'diyah. Kemudian kita dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat sunat sebanyak 6 rakaat. Mudah-mudahan semua amaliyah kita diridhui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan berkah kita berkumpul bermajlis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa yang besar atau dosa yang kecil, dosa yang disengaja atau dosa yang tidak kita sengaja, dosa zahir, dosa batin, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, guru-guru kita, muslimin, muslimat semuanya, baik yang masih hidup atau yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan para guru-guru kita, para ulama kita, para kiai kita, para zuriyah Nabi kita, mudah-mudahan mereka semua dirahmati, diridhui oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan ikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dan bulan di mana segala doa-doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan itu pula lah Allah Subhanahu wa taala melepaskan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, yang berpuasa di siang harinya, yaitu kelepasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seberataan diberikan panjang umur, diberkahi umur-umur kita, agar kita semua bisa menyukuri nikmat umur kita, menyukuri sisa-sisa hidup kita di alam dunia yang sementara ini kita isi di bulan Ramadan dengan amal-amal ibadah. Ada 2 jihad yang kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah jihad kita di siang hari berpuasa, menahan daripada makan dan minum dan bergaul suami istri di siang hari Ramadan. Kemudian di samping daripada itu, kita juga disuruh pada malam harinya berjihad, yaitu jihadun nafs,
yaitu melawan hawa nafsu kita, yaitu musuh kita, yaitu pada malam harinya kita melawan hawa nafsu kita. Ya, nafsu kita kadang-kadang bisa naik turun iman kita, kadang-kadang baik, kadang-kadang menurun. Nah, hendaklah di bulan Ramadan, nah, kita lawan nafsu kita yang kada hendak beribadah di malam Ramadan. Itu jihad kita. Jadi malam kita melakukan qiyamul lail, yaitu melakukan sembahyang malam. Minimal bagi kita melaksanakan qiyamul lail malam adalah kita melaksanakan sholat isya berjamaah dan melakukan sholat tarawih secara berjamaah dan mengerjakan sholat sunat witir. Dan syukur-syukur kita mudah-mudahan diberikan pertolongan, bantuan, dibukakan hati kita oleh Allah, kita bisa melakukan sholat sunnah di malam hari seperti sholat tahajud dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk dan hidayah, pertolongan kepada kita semua, agar kita mudah-mudahan di bulan Ramadan ini juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat jasmani kita, sehat rohani kita. Mudahan hati kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita ambil berkah membaca tentang masalah puasa. Terkhusus adalah kita terlebih dahulu wajib mengetahui tentang rukun-rukun puasa. Adapun rukun puasa yaitu ada dua perkara. Nah, jadi rukun puasa ini ada dua lah. Pertama, rukun puasa yang mesti kita lakukan yaitu berniat tiap-tiap malam. Nah, jadi kita malam berniat untuk berpuasa besok hari. Jadi diusahakan berniatlah setiap malam. Seperti nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu lapas niatnya. Nah, kemudian di dalam hati kita, ya kan, dalam hati kita berniat sahajaku, ya kan, puasa besok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Nah, jadi berniat semacam itu di dalam hati wajib hukumnya. Nah, cuma berniatnya itu malam. Malam hari. Nah, biasanya kita habis tarawih. Nah, habis tarawih, habis witir. Nah, kita sebelum bersalaman, nah, kita berniat lah. Nah, cuman kita berniat itu nyatakan berniat di dalam hati. Nah, nyatakan tuh. Jadi bilinya kita membaca nawaitu sauma ghadin lah an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, bertahan setumat kita lah. Nah, di dalam hati kita pepasang niat apa sahajaku, ya kah, puasa nah besok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Nah, jadi berniat itu. Kenapa niat ini diandak
dirukun, karena apabila orang kada berniat puasa lah, kada berniat di malam hari, maka orang itu statusnya esok itu kada puasa lah, karena kada berniat. Nah, dan niat itu sebenarnya hendak ringkas lagi, ya kah, dalam hati kita nih, cukup kita dalam hati kita, nah sahajaku puasa esok lah, nah sahajaku aku esok puasa Ramadan, ya kah, nah fardu karena Allah Ta'ala. Nah itu yang penting berniat, nah di dalam hati. Nah kalau kita kada berniat lah, maka puasa kita itu kada sah. Nah karena kada berniat. Nah kalau kita kada berniat malam, siangnya wajib imsak lah, wajib imsak. Apa imsak? Yaitu menahan daripada hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, nah kemudian jima di siang hari, nah bersetubuh suami istri lah, nah itu wajib ditahannya. Nah kada boleh makan, kada boleh minum. Jadi nang kayak orang puasa juga. Nah jadi kada boleh makan, kada boleh minum. Kalau misalnya aku kada berniat malam tadi jadi kada puasa, lalu bebas makan minum, nah itu kada boleh, haram hukumnya lah. Nah jadi perlu benar ditekanakan. Nah mudah-mudahan kita ini diingatkan berniat malam itu. Nah kemudian kalau kita misalnya khawatir kalau kita ini kada berniat, bisa nak ini pian kada ke masjid lah, kada ke masjid, kada kelanggar, di rumah aja. Nah di rumah malam itu kada berniatnya lah, kada ingat berniat. Nah kita sapi ini berniat itu malam, diwajibkan malam, dipemalamkan niat itu. Nah itu jadi penting bener nih berniat. Jadi nang mana nang di rumah juga nih, anak-anak kita nih juga lah berniat. Nah ingatakan berniat tuh. Jadi umpati aja imam, nah mbah tarawih, mbah kita bawa pengarannya tarawih tuntung bewitir tuh, nah berniat kita. Nah kemudian kalau kita khawatir kalau pina kita kada berniat puasa Ramadan tuh, nah awal Ramadan insyaallah kena kita puasa, anggap misalnya 4 di tanggal dulu nih lah, anggap Sabtu misalkan, malam Sabtu nih tarawih udah. Nah, siapakan naik lah fisik. Nah ini setahun sekali ini siapakan naik iman, ya kalau lah keimanan, ketakwaan. Nah taraweh pertama nih biasanya terpanas pasaran sedikit. Nah ya kalau sedikit, mana pasaran sedikit. Nah itu jihad kita jalan tadi. Jadi malam itu jihad kita yaitu lah, bukan hanya di siang. Jadi bulan Ramadan tuh jihadnya 2. Jadi ada di siang puasa, malamnya jihadnya itu ibadah bayang taraweh. Nah jadi bayang taraweh ini kan ada di bulan yang lain. Nah cuma ada di bulan Ramadan. Nah mudah-mudahan kita berniat dulu. Nah berniat, ini belum Ramadan nih berniat. Nah aku berniat puasa sebulanan. Nah kemudian aku berniat tahun ini taraweh sebulanan full. Nah walaupun ada pina ragu-ragu misalnya kan kada apa, nah niat dulu, diisi niat yang baik. Aku tahun ini berniat khatam Quran. Nah itu lah, berniat khatam Quran. Nah berniat, jadi niat yang baik itu dicatat dicatat 1 dulu. Jadi berniat aku tahun ini
anu puasa berniat tadarus Quran, baca Quran sahatam. Pokoknya sahatam tahun ini. Sampai kada sampai, pokoknya niatnya dulu. Nah, niat kancang. Nah, niat kancang sahatam tahun ini. Karena tahun tadi 2024 tadi anu alhamdulillah sawat 15 juz sawat misalnya. Itu kada terbuka-buka lagi. Misalnya tadilah kada terbuka lagi. Nah, ayo tahun ini kencangi lagi. Nah, harus habis. Jadi ulang bahatam di masjid. Misalnya lah bahatam di masjid. Misalnya kita bahatam juga. Nah, kayak itu lah. Nah, jadi berniat, berniat baca Quran. Nah, jadi ibadah-ibadah selama Ramadan ini kita ambil kesempatan ibadah-ibadah nang sunnat lah. Ibadah nang sunnat itu dibalas pahala wajib. Nah, itu keuntungannya lah. Jadi pilihnya kita sembahyang nang sunat itu dibalas pahala wajib. Kalau ibadah nang wajib kita gawe, maka itu dibalas 70 kali lipat di bulan nang lain. Nah, itu luar biasanya. Ini sifat rahmannya Allah. Nah, kasih sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu bulan Ramadan adalah jan Nabi syahru ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku jan Nabi. Nah, kemudian penting ulun sampaikan sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah itu derajat sunatnya itu lebih tinggi kedudukannya dari sholat tarawih lah. Jadi qabliyah ba'diyah, misalnya kita qabliyah isya atau ba'diyah isya, minimal ba'diyah isya. Nah, jangan ditinggal. Jadi bagi kita nang sembahyang taraweh dan sembahyang witir lah, itu sembahyang ba'diyah ataupun qabliyahnya jangan ditinggal. Nah, jadi kita gawi qabliyahnya, kita gawi minimal 2 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Bilanya kita menggawi ba'diyah isya lah, itu kedudukannya lebih tinggi daripada sembahyang taraweh nang 20 rakaat. Itu kedudukannya. Jadi kita jangan tertipu lah, jangan tertipu. Jadi ba'diyah isyanya kita gawe dulu 2 rakaat. Nah, ba'diyah isya. Nah, imbah itu kita tuntung ba'diyah. Nah, hanya kita sembahyang taraweh. Nah, jadi rukunnya itu itulah. Nah, rukun yang pertama puasa ini berniat. Nah, dan kedua rukun puasa yaitu menjauhi daripada yang membatalkan puasa daripada fajar hingga masuk matahari waktu maghrib sampai berbuka. Nah, jadi meninggalkan nang membatalkan puasa. Berapa yang membatalkan puasa? Yaitu ada 10 perkara. Pertama, memasukkan benda dunia ke dalam rongga daripada lubang yang terbuka. Contoh seperti kita makan dan minum. Nah, itu masuk berokok lah. Nah, berokok tuh masuk. Kalau berokok kada batal kan berokok. Alasannya berokok di bebe nya kada menganyangi jar. Bujur ya kada menganyangi tapi memasukkan.
Ya kalau kalau kayak ini Bang Jar, kehandakan beruko nih. Kalau misalnya kan di kolom-kolom aja apa ngarannya kampasnya makruh. Nah, itu makruh. Kadang membatalkan coba makruh di kolom-kolom aja. Cuma imbahnya bawa umur udah kan. Kalau pena berasa kampasnya tuh ada manisnya misalnya, ditaguk batal. Karena mengulung-ulung makanan itu kada batal. Mengulung-ulung makanan loh. Roti nih kita buat kemontong di kolom-kolom gitu nah. Roti. Ya kalau kada batal. Kada batal. Nah, kada batal, cuma makruh. Nah, itu. Nah, makruh juga merasai makanan. Merasai makanan tuh makruh hukumnya. Jadi orang-orang nang bejualan gangan, sambal, wadai, merasai uyahnya, merasai pas fiksinnya, merasai pas gulanya dan lain-lainnya. Itu merasai itu hukumnya makruh. Nah, batal lah kada. Asal jangan ditaguk aja bakasnya. Nah, kalau ditaguk bakasnya itu walaupun sedikit ada berasa itu batal. Nah, batal itu. Nah, sama halnya seperti kita sembahyang. Kalau kita sembahyang di montong kita nih ada berasa rasa kopi atau berasa manis kopi lah, atau ada bekas nasi atau bekas yang kesulitan lalu kita taguk aratan kita sembahyang, nah itu batal sembahyangnya. Nah, batal sembahyangnya. Jadi nang batal tuh sembahyangnya, lain wudunya lah. Nah, jadi yang batal tuh sembahyang. Nah, sama halnya kalau kita kita puasa. Nah, merasai makanan itu hukumnya makruh. Nah, merasai itu. Nah, kemudian termasuk juga batal puasa itu beimpus, pasang impus. Itu masukkan cairan kan, ada energi jadinya kita. Nah, kemudian kalau bersontek kada batal, bersontek. Nah, kita misalnya asa uyuh awak lalu bersontek. Nah, bersontek kada batal. Nah, kemudian kita mengorek telinga. Kalau mengorek telinga itu kalau sekedar nang jari ini di luar-luar gini aja kada batal. Nah, jadi mengorek telinga itu jangan sampai pakai yang ngarannya kayak ketambat kayak itu. Nah, ke dalam benar. Nah, itu. Lah. Nah, kemudian makruh juga hukumnya memasukkan air ke hidung waktu berwudu. Memang sunat lah, sunat, tetap sunat, cuman terlalu berlebihan, baik memasukkan ke hidung atau berkumur-kumur. Nah, itu makruh hukumnya. Jadi berkumur-kumur itu kalaunya di bulan Ramadan itu jangan berhimat nang kayak kada puasa. Nah, apalagi aqua dingin dalam kulkas. Nah, itu kan kalaunya kita di luar Ramadan kan bebas berkumur-kumur nek nom. Nah, kalau di Ramadan itu kita seadanya aja. Nah, seadanya aja. Kenapa? Karena kalaunya kita bersungguh-sungguh membuat banyu kemontong, montong kita nih jadi sigar, jadi nyaman jadinya.
Nah, berasa nyamannya itu mengurangi nilai, ya makruh hukumnya. Jadi wakumur-kumur. Nah, hati-hati kita. Jangan terlalu bersungguh-sungguh. Nah, kemudian batal puasa bersengaja muntah. Nah, muntah bersengaja, dicalok-calok muntung misalnya lah. Nah, bersengaja muntah batal. Tapi kalau muntah dalam keadaan kita mabuk perjalanan, itu kada batal. Nah, lah. Kemudian batal juga jima dengan sengaja. Nah, bersengaja batal. Kalau kada ingat, kada apa-apa. Nah, itu. Kada ini hukum lah. Ini hukum. Kalau misalnya kita kada ingat sehari puasa nih, tapi biasa sudah jadwal tuh imbas subuh. Nah itu. Makanya selama Ramadan itu, selama Ramadan makruh hukumnya mencium bini di siang hari. Nah, jadi nang terbiasa tulak bagawi misalnya kan bini ini dicium misalnya nih. Nah, jadi mencium bini itu makruh hukumnya. Mencium lawan memagut, nah memeluk bini. Itu dijaga. Nah, lah. Jaga. Jangan mencium bini di siang hari Ramadan. Ini kadang berciuman mana? Maaf ulun lah. Itu tegas-tegasut. Nah, ya kalau pagutan banalan bini siang. Ya kalau nah khawatirnya nih kalau pina patuanan mana kan? Kalau patuanan, nah ini perhatiannya lain itu. Nah itu. Jadi makruh lah. Nah, jadi munnya siang tuh ya hindar-hindar lah. Nah, jangan tapi anu benar. Ada nih biasanya aja pengantin hanyar aja. Kada tahu pengantin hanyar ya lah. Nah itu. Nah kemudian bersengaja mengeluarkan air maninya. Nah baik sebab bersentuhan lah atau bersedap-sedap. Nah itu. Jadi dihindari itu. Kalau aja kena ini maaf dulu lah, maaf benar. Kalau misalnya hanya kawin, ini maaf pun lah. Kalau misalnya yang bulan puasa nih kada boleh kalau jima nih. Ya kalau kada boleh kan. Nah, batal lawan haram. Nah, di siang hari Ramadan, amun naka itu yang kita berjajapayan jegen. Ya kalau lalu berjajapayan bebas. Bejapayan keluar mani, nah itu batal puasanya. Nah, mandilah, wajib mandi. Nah, mandi wajib lawan batal puasanya. Batal puasanya. Nah, kemudian batal puasa gila jikalau sedikit sekalipun. Jam 10 kalau manglangkang kada baju kada berselawar lagi. Kegilaan orangnya. Yang keenam, pitam gila babi sepanjang harinya. Nah, seharian. Yang ketujuh, makan dahulu daripada yakin masuk matahari. Beda dahuluan buka padahal belum sampai lagi. Nah, yang kedelapan, kedatangan haid dan nifas. Nah, jadi babinian belenya haid batal puasanya. Belenya nifas artinya keluar dari nifas tuh, beranak misalnya. Nah kemudian murtad, ya kah, orang yang keluar daripada Islam. Nah itu yang membatalkan puasa. Adapun pekerjaan yang tidak membatalkan puasa,
ya kah? Yaitu memakan benda dunia tidak dengan disengaja. Nah ya makan minum kalau kada disengaja itu kada apa, kada ingat. Nah makan sepiring, makan sudah tuntung ya, kalau minum sudah, berokok sudah, nah tersandar janang bini bah pina anu benar alhamdulillah jar kanyang parut manya mbah makan misalnya. Hujan nang bini kita puasa banyak astagfirullah. Nah, astagfirullah ya. Tuh mun kada besengaja lah. Mun besengaja batal. Nah, pura-pura kada ingat ya kan. Itu janganlah. Pura-pura kada ingat. Nah, kalau nya kada ingat ya Nabi itu adalah rizqun minallah. Itu Allah memberi rezeki lawan kita. Nah itu puasanya kada batal, tarusakan aja lah. Nah kita misalnya kada ingat minum misalnya, nah, rasa haus misalnya ya lah, lalu kita minum, nah kada ingat itu kada membatalkan. Nah kalau kita kada ingat tarusakan aja puasanya. Kemudian nang kada membatalkan yaitu muntah yang tidak disengaja, jima yang tiada disengaja. Nah itu. Kemudian menelan air liur yang suci yang tiada bercampur dengan lainnya. Nah, jadi kita selama Ramadan liur kita ini kada apa-apa tangguk, kada apa-apa menaguk liur. Nah itu kada membatalkan, asal jangan bercampur yang lain. Kalau ada bercampur yang lain batal. Nah kemudian tidak batal juga puasa tertelan potongan dahak. Nah itu kita misalnya batukan atau ada kewaya ada dahak, nah kita lalu tetaguk misalnya, nah itu kada batal juga. Kemudian yang ketujuh, nang kada membatalkan puasa bercelak mata atau berminyak, nah kada batal juga. Misalnya berurut misalnya kan, nah itu kada batal. Atau berambut berminyak misalnya kan, kada batal juga. Kedelapan nang kada membatalkan puasa tertelan lalat. Nah, nganga-nganga lalat masuk. Nah, ini tertelan lah, kada menelan, nya beda. Nah, itu tertelan. Tertelan itu yaitu tadi anu lalatnya nang masuk. Nah kayak itu kadang awal lagi ngomong termasuknya ke dalam misalnya ada sawat lagi mengeluarkan. Nah kemudian nang ke-9 nang kada membatalkan puasa tidur sepanjang-panjang hari. Mbah subuh guring, johor bangun, imbah itu guring pulang. Imbah itu sampai asar bangun, basar guring pulang sampai ngeng bangun. Nah guring aja. Nah. Kada membatalkan lah, cuma makruh. Nah kemudian yang ke-10 termasuk air waktu berkumur-kumur tiada disengaja. Nah ini tadi jelun karena terlalu berlebihan berkumur-kumur lah tagasut kah tetap masuk. Munnya kada disengaja kada batal, munnya bersengaja batal. Nah ke-11 gila ya kah, gila babi masa yang sedikit yang tiada menghabiskan 1 hari. Nah itu kada membatalkan. Kemudian adapun nang makruh pada orang nang berpuasa ada 7. Nah jadi ini penting kita berusaha lah, kita berusaha waktu kita puasa di siang hari nang makruh ini jangan tegawi, karena sesuatu nang makruh itu mengurangi nilai puasa. Nang makruh ini mengurangi lah. Yang pertama yaitu berpintik atau berturih. Bahasa kita apa namanya? Besumu. Besumu itu kan berturih.
Nang kedua berbakam. Nah, jadi kalau nya bulan Ramadan, kalau pian hendak batureh, kalau hendak berbakam itu malam aja. Jangan siang waktu puasa, jangan mengeluarkan darah, itu makruh. Nang ketiga mengulum makanan atau mengunyahkan makanan tidak untuk ditelan. Nah, itu kada batal juga, makruh mengulum makanan. Julung tadi roti dibuat kemontong. Nah lah. Nah. Nang keempat merasai makanan tidak ditelan. Nah, jadi merasai makanan itu makruh hukumnya. Yang keenam bersungguh-sungguh memasukkan air ke hidung. Nah, itu waktu berwudu deh. Nah, itu makruh. Yang keenam bersungguh-sungguh berkumur-kumur. Nah, makruh. Amonnya hendak juga itulah sekedarnya aja. Nah, sekadar membasahi apa ngaranna? Anu bibir aja. Nah, atau kita masukkan sedikit lah. Nah, misalnya amonnya hendak juga itulah. Nang keenam, nang ketujuh mencium istri. Nah, ya nenek, atau memeluk akan dia. Nah, makruh. Nah, kemudian nang sunat dalam berpuasa lah. Pertama menyegerakan berbuka puasa sesudah yakin tenggelam matahari dan sebelum sembahyang maghrib. Nah, jadi berbuka itu disegerakan. Nah, bilanya waktunya sudah sampai. Nang kedua disunatkan bahwa adalah berbuka dengan kurma masak sepanggal. Bapak bahasa kita nih kurma mangkal lah. Nah, atau kurma masak atau benda makanan yang manis atau air biasa, dan bahwa adalah ganjil 3 biji kurma atau lebih. Jadi makan kurma itu ganjil, sebiji, 3 biji lah. Nah, jadi berbuka itu dengan kurma, nang benda nang manis-manis. Kalau kurma kadada, nang lain, nang manis-manis, ya kah? Makan buah misalnya, semangka atau pisang lah. Nah, kalau misalnya kadada, itu banyu putih biasa. Dan usahakan berbuka itu jangan masuk berdahulu itu benda-benda nang terbakar. Nah lah, nang panas, jangan. Misalnya teh hangat, misalnya kain aja teh hangat tuh dulu. Nah, makan kurma dulu, lah kah? Makan wadai. Nah, hanya banyu putih biasa. Nah, kemudian berdoa sesudah berbuka dengan doa yang berbunyi Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Lah, itu nang biasa kita baca nang handap tuh. Nah, itu bacaannya imbah berbuka puasa. Nah, kemudian sunat bagi nang kita puasanya apa? Makan sahur. Nah, jadi kita selama Ramadan bersahur lah. Kenapa? Karena Rasulullah tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Nah, bersahurlah kamu karena bahwasanya pada makan sahur ada barokah. Nah, ini bersahur. Dan masuk waktu makan sahur sesudah tengah malam. Ya kah? Jam 2, jam 3. Nah, dan yang afdal melambatkan makan sahur selama tidak jatuh ragu-ragu pada timbul fajar lah. Nah, jadi dilambatkan bersahur itu afdal. Nah, misalnya subuh itu misalnya 4:30 lah,
4:30, nah jam 4 tuh sadang sahur. Dilambatkan sahur itu. Nah, jangan terlalu songsong. Nah, sahur. Kekanyangan guring pulang. Jadi bersahur tuh dilambatakan. Nah, sunat tuh lah afdol. Nah, afdolnya dilambatakan. Nah, kemudian yang kelima, menahan lidah dari kata sia-sia. Nah, jadi selama Ramadan ya kah bepander dikurangi nang kada manfaat nang sia-sia ya kah. Nah, apalagi berdusta ya kah, menggibah, namimah, kemudian bersumpah palsu ya kah. Nah, kemudian memandang dengan syahwat. Nah, itu seberataan membatalkan pahala puasa. Nah, kemudian sunat lagi kita puasa itu apa? Berbimbang dengan ilmu. Nah, jadi selama Ramadan ini lah kita majelis. Nah, kita kebanyakan subuh. Nah, jadi usahakan di mana ada majelis subuh Ramadan atau siang Ramadan, nah kita hadir. Nah, di majelis ilmu. Kenapa? Karena fadilahnya besar. Barang siapa jar Nabi hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, ya kah, Allah catat baginya itu setiap 1 kali melangkah itu ibadah 1 tahun. Nah, jadi ganal benar nilainya. Imun nyapian parak sini bakuliling tuh situ sana, bakuliling situ. Kita lawas sedikit berjalan. Nah, jadi 1 kali melangkah itu dicatat ibadah setahun. Nah, kita mendatangi majelis ilmu di bulan Ramadan. Nah, jadi insyaallah kita di masjid ini subuh lah. Nah, kuliah subuh ada kita. Guru Ustaz Hilmi subuh Pak. Subuh Sabtu juga lah. Nah, ulun subuh Ahad kalau kena. Nah, itu fadilahnya adalah jadi berbimbang dengan ilmu. Nah, Ramadan. Kemudian membaca Quran. Nah, jadi usahakan baca Quran dan berzikir. Nah, khususnya zikir-zikir sebelum berbuka puasa. Nah, dibaca itu ya azim anta ilahi. Nah, itu dibaca itu. Nah, jangan diusahakan sebelum berbuka, menunggu berbuka itu diisi dengan zikir-zikir, ya kan? Nah, jangan bepander nang sia-sia, jangan. Apalagi ta sambat orang, takoya orang. Nya mudah aja biar lidah nih kena tersambat takoya orang misalnya. Bisa aja kita nang parak-parak nah ini bisa tersambat kita kena. Jadi beranai aja. Jadi jangan bakal nang sia-sia nang kada manfaat lah. Kalau ai kena waktu berbuka tuh kena lah. Ada orang pena gana, pena lama awak. Wah, itu tuh gancangan makan kena tuh jangan. Itu jangan lah. Nah, itu jangan bersambat orang. Nah, biar aja. Ya kalau nya kada tantu juga gana awak tuh gancang bisa nang menyambat tuh gancang. Nah, itu. Ya, lidah kita nih ya itu tadi lah. Nah, berhati-hati ya kita selama Ramadan. Nah, jadi berzikir. Nah, dibaca. Jadi bagus sebelum berbuka itu lah. Belum berbuka tuh nah baca aja. Nah, umpati buka radio misalnya umpati ada apa? Nah, daripada kita ngobrol bepander nang kada manfaat. Dan sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tarawih khususnya ya lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ngalih bana kita nih supaya semangat tuh ngalih bana kita nih lah. Iya. Semangat tuh nah. Ya tukang salawatnya nih lah, bemek ya kan ada 2 buting 3 buting mek nih lah.
Nah, itu usahakan tuh. Jadi menyahut nih rame juga. Nah itu selawat Nabi. Ada gampangan Mbak. Nah. Anu bila tuh selawatnya nyaring mana sudah? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan ada awal lagi menyahutinya. Ada awalnya juga pasti jamaah menyahuti Allahumma sholli wa sallim alaihi. Rame aja. Ini kan ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ayo ada baju kok. Syukur juga turun. Alhamdulillah bersyukur terus. Nah itu. Nah kemudian beriktikaf. Nah jadi nyatakan beriktikafnya pian. Misalnya pian mulai mbah maghrib datang sini. Nah ini terlewat sedikit nah. Banyak banget lewatnya. Jadi bilenya masuk sini belum isya lah pian nih anu tahiyatul masjid misalnya kan ya Allah anu nah duduk nah berniat i'tikaf tuh tulisannya ada aja nawaitu an ataqifa bihadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nah dalam hati sahjaku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Nah jadi selama pian di masjid itu dicatat nilai ibadah, dosa diampuni oleh Allah. Jadi ingatakan i'tikaf ini tulisannya sampai sebelahan. Nah itu dibaca itu berniat di dalam hati. Kalau pian kada berniat i'tikaf itu sama halnya pian kayak di rumah. Jadi masjid ini ada aturan, ada adab kalau masuk masjid bilanya sempat tahiyatul masjid lah, bilanya kada sempat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah 4 kali baca. Kalau kita kada sempat lagi tahiyatul masjid. Nah kemudian kita lalu berniat i'tikaf ya, nawaitu an a'takifa bihadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Nah dalam hati kita sahajaku beriktikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Nah itu malar kita selama di masjid itu dicatat ibadah. Nah ulun minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat impian beratan. Mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah, mudahan kita sabar dan selamat dunia akhirat, berberkat dunia akhirat. Mudahan kita dipanjangkan umur, diberkahi umur, disehatkan badan. Mudahan kita seberataan diberikan rezeki nang banyak nang halal, niat ibadah di bulan Ramadan. Mudahan kita mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin hamar rahimin ya arhamar rahimin. فرج على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.